lagi di ibadah kita di sekolah minggu hari ini bersama saya Kak Eva, Kak Mina, dan ada Kak Christopher. Ya, hari ini kita mau ibadah lagi Kak Mina. lagi ya. Betul. Gak terasa ya Kak Eva ya. Gak terasa. Kita bertemu lagi. Iya. Gimana kabarnya hari ini Kak? Puji Tuhan, sehat, baik. Sehat, puji Tuhan. Kita juga berharap kabarnya adik-adik teman-teman di rumah pun dalam kondisi yang sama, sehat, semangat dan tetap sukacita. Amin. Amin. Hari ini kita akan memulai ibadah kita ya Kak ya. Betul? Sebelumnya kita akan doa dulu kan sebelum Iya. kita ibadah. Teman-teman di rumah, kita satukan hati, kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersahadat Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Engkau pimpin Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Biar hanya nama-Mu yang kami permuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami akan masuk lebih dalam lagi untuk memuji menyembah Engkau. Haleluya. Semua katakan Amin. Ya, kita mau menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
sehat semuanya karena anugerah Tuhan, Kak. Tuhan. Makanya teman-teman di rumah harus selalu memuji Tuhan. Betul. Karena apa? Di dalam pujian itu ada kuasa, Kak. Yes. Ada kuasa. Amin. Ada kuasa. Berarti Kuasa dalam pujian. kita harus senang memuji Selalu Tuhan. memuji Tuhan. Amin. Pujian kita kali ini Benar. ada kuasa dalam pujian. Dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, Kak. Tuhan Allah kita berkuasa, yes, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tepuk tangan dulu dong, Kak, buat Tuhan. Teman-teman juga ya di rumah ya, tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan nih, Puji Kak. Tuhan, karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Betul, Tuhan itu tidak pernah tinggalin kita, Dia tidak Kak. pernah meninggalkan kita. Yes. Karena Tuhan itu begitu besar, Betul, kasihnya melimpah pada kita, Kak. bener banget. Yuk kita nyanyikan pujian ini, Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Yes, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Yes. Tuhan Allah sangat besar tuh, Kak. Benar, bukan segini, Kak, Tapi besar banget. Besar. Iya. Nah, sekarang kita waktunya mau Mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik di rumah dipersilakan duduk kembali. boleh sambil makan, Kak? Tidak boleh. Teman-teman harus ini ya, mengikuti sampai akhir firman ini dengan baik. Teman-teman harus ikuti. Iya, betul.
anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, Ibu Guru percaya bahwa kalian selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Anak-anak, jikalau kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Ya, semua kita yang mengikuti ibadah online ini, kita semua berdoa, kita tunduk kepala supaya firman yang mau ditabur ataupun yang mau kita pelajari menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersuka di saat kami memuji menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersuka karena hadirat Tuhan, urapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkata-kata. Tuhan Yesus, kami siapkan hati, kami siapkan Tuhan perhatian dan hati kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Bapa dan Juru Selamat kami Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak yang terkasih, firman Tuhan kita ambil di Matius 13 mulai dari ayat 1 sampai 9 ya anak-anak ya. Ya. Firman Tuhan judul perikopnya di sini perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Kita membaca bersama-sama mulai dari ayat 1. Semua memperhatikan ya, membuka hati untuk firman Tuhan. Ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Di ayat 3, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Kepada mereka katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di ayat 9 firman Tuhan katakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ya, firman Tuhan anak-anak yang terkasih yang mau kita pelajari saat ini. Judul daripada firman Tuhan untuk kita hari ini ialah mendengar dan melakukan firman Tuhan, ya. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di ayat pertama tadi dia katakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Anak-anak yang terkasih, suatu hari Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak. Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang pergi menabur benih di ladangnya. Saat ia menabur, ada benih yang jatuh di jalanan. Benih itu tidak sempat tumbuh karena langsung diinjak-injak oleh orang dan sebagian lagi dimakan oleh burung. Ya. Firman Tuhan katakan benih itu jatuh di pinggir jalan karena dia diinjak orang. Dia tidak bisa hidup, dan sebagian lagi dimakan oleh burung katanya. Dan ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang berbatu,
Nah, ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, namun karena tanahnya sedikit, sehingga tidak lama kemudian benih itu layu dan mati. Ada benih yang ditabur ke atas batu, di mana di atas batu itu ada tanahnya sedikit. Benih itu tumbuh dengan segera, tapi kalau datang terik matahari, benih itu tidak bertahan karena akarnya tidak masuk ke dalam, ya, sehingga di saat terik matahari datang dia layu dan dia mati. Nah, ada lagi benih yang jatuh di tanah yang baik, tetapi di sekelilingnya ada semak berduri. Saat benihnya mulai menjepitnya dan benih itu tidak bisa menjadi besar, malah menjadi layu dan akhirnya mati. Siapa yang pernah melihat rumput putri Maluya? Mungkin sebagian murid yang itu sudah mengenal rumput putri Malu. Kalau dia itu menyebar, ya, menyebar pohonnya itu, rantingnya itu, sehingga rumput yang di bawahnya ini tidak bisa tumbuh karena daun-daunnya itu menyebar. Jadi seperti itulah benih yang ditabur di tengah semak duri, sehingga benih itu tidak akan bisa hidup karena semak duri menghempitnya, katanya. Nah, dan ada benih juga, ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang subur, dan benih itu jauh dari batu-batuan maupun semak berduri. Benih itu kemudian semakin besar dan berbuah semakin banyak anak-anak. Benih yang bagus ini, kalau dia ditabur di tempat yang subur, di tanah yang subur, yang tidak ada batu ataupun rumput, dia akan tumbuh, dia akan bertumbuh dengan bagus sehingga dia besar dan memberikan buah. Ya sayangnya, bisa kita bayangkan kalau kita menanam, bisa kita contoh, ambil biji cabai, biji tomat, kita tanam, kita bikin di pot, dia akan bagus kalau kita merawat, dia akan bagus sekali, bahkan dia akan berbuah. Nah, dari cerita Tuhan Yesus ini, anak-anak bisa kita pelajari cara menanam yang benar, yaitu di tanah yang subur dan di tanah yang bersih, ya sayangnya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan menanam, mari kita dengarkan juga apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan cerita ini. Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, dan termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan. Firman itu adalah benih di dalam hati kita. Ada anak-anak yang ketika firman Tuhan disampaikan, kata firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, ia tidak mau mendengarkan, ia lebih suka bermain dan melakukan hal yang lain, sehingga sama sekali tidak mendengarkannya. Firman itu hilang begitu saja seperti benih yang jatuh di jalanan. Anak-anak yang terkasih, kita harus sungguh-sungguh, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kalau masih ada di waktu firman Tuhan kita bermain HP, kita bermain segala macam, mulai saat ini kita yang sudah mendengarkan firman ini, kita harus berubah. Kita harus berubah dari segala perbuatan kita. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan.
Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sama seperti benih yang jatuh di jalanan. Dia tidak bisa hidup. Karena apa? Karena dia duluan diinjak orang dan dimakan oleh burung. Jadi anak-anak yang terkasih, kalian anak-anak yang luar biasa. Ibu guru sangat yakin dan percaya kalian tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau ada, berubah ya sayangnya. Ya, ada juga anak yang mendengarkannya namun ia segera melupakannya. Ia tidak mendengarkan dengan baik karena dalam pikirannya penuh dengan hal-hal yang lain. Ia lebih sibuk mendengarkan permainan di HP. Ya, seperti film kesukaannya dan sebagainya. Seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Sekarang orang sudah canggih, anak kecil aja bisa membuka game sekarang, membuka HP. Bahkan orang tua yang zaman now seperti ibu guru tidak paham apa mau apa di HP ini. Cuman yang ibu guru tahu Alkitab, ya WA, Facebook itu doang. Tapi kalau anak-anak yang 2 tahun aja sekarang udah bisa buka HP. Nah, jadi sudah banyak alasan kalian untuk bermain HP. Kalau ada di waktu firman kalian bermain HP, tolong berubah. Harus mendengarkan firman Tuhan. Firman itu harus kita dengarkan dan harus kita lakukan. Karena judul firman tadi katakan mendengar sambil melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan kalau kita tidak mengerti? Nah, makanya kita harus mendengarkan firman Tuhan sehingga kita mengerti. Kalau di firman Tuhan itu jangan lakukan ini, jangan berkelahi, itu tidak boleh. Kalau kalian tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kalian mau melakukan? Ya sayangnya ibu guru percaya, sangat yakin dan percaya kalian anak-anak yang luar biasa ya. Nah, ada juga anak yang mendengarkan dengan baik, ia mulai mengerti. Tetapi ketika pulang ia tidak melakukan seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan. Misalnya, ketika ada teman yang mengajaknya untuk mencuri, ia memilih untuk mengikutinya walaupun ia tahu bahwa itu dosa. Hal itu seperti benih yang jatuh di semak berduri. Jangan melakukan hal yang tidak baik ya sayangnya. Jangan mencuri, itu tidak bisa, tapi masih dilakukan. Ya, tidak boleh mencuri. Firman Tuhan katakan tidak boleh mencuri. Jangan lakukan. Melakukan firman itu sangat luar biasa. Membantu orang tua di rumah itu sudah melakukan firman Tuhan. Mengasihi keluarga, saudara, melakukan firman Tuhan. Melihat orang yang jatuh di jalanan kita menolong, itu sudah melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak harus berubah ya sayangnya. Ibu guru sangat yakin dan percaya. Itu katanya dia mengerti firman Tuhan itu. Tapi dia pulang ke rumah, diajak oleh teman-temannya untuk mencuri, dia ikutin padahal dia tahu itu dosa. Jangan melakukan dosa ya sayangnya. Iya. Karena itu kata Tuhan tadi, itu seperti benih yang jatuh di semak berduri. Yang sesuai kehendak Tuhan adalah anak-anak yang harus menyiapkan hati dan perhatiannya untuk mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, hal itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang telah dibersihkan dari segala yang buruk dan mengganggu, supaya anak-anak ingat menjadi seperti benih yang jatuh di tempat yang subur. Kata Tuhan Yesus, kalau kita mendengarkan firman itu
sebaiknya kita mempersiapkan hati kita dan perhatian kita kepada firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur, yang tidak ada semak berduri dan tidak ada batu-batunya. Ya sayangnya, Ibu Guru sangat yakin dan percaya kalian pasti bisa. Karena itu berubah. Kalau ada memang yang seperti yang difirmankan ini harus berubah ya, berubah. Karena itu anak-anak, mari kita persiapkan tempat yang baik untuk menanam benih yang sudah Ibu Guru sampaikan sekarang. Ya sayangnya, luar biasa kalian di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus luar biasa di dalam hati kalian. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini sayang. Seperti biasa, Ibu Guru sehabis firman akan memberikan kuis ya. Ibu Guru mau kalian menjawab kuis ini dengan baik dan benar. Kalau sudah dijawab, kirim ke nomor yang di bawah. Dari jawaban kalian, Ibu Guru tahu bahwa kalian sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya gampang sekali menjawabnya. Nomor 1, apa yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat? Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat? Nah, nomor 2, bagaimana cara menanam benih yang benar? Ya, bagaimana cara menanam benih yang benar? Nomor 3, bagaimana cara menerima? Bagaimana caranya kita menerima firman Tuhan? Ya, cukup sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan teman-teman, dan kita harus lakukan itu setiap hari Kak. Harus lakukan setiap hari Kak. Apa yang tadi ditaburkan oleh kakak guru kita, Ya, itu adalah baik untuk kita. betul banget. Ya, kita mau tutup ibadah ini, kita mau nyanyikan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu.
bersatu di dalam doa, kita naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini bisa diberikan kesempatan kembali untuk memuji Tuhan, mendengar cerita kabar baik. Kami bersyukur Tuhan, bahkan hari ini Tuhan masih memberikan keluarga yang begitu baik. Engkau mencukupkan segala sesuatu bagi keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, seisi rumah kami ya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, apapun pekerjaan, usaha yang mereka lakukan dan perbuat, Engkau buat berhasil. Tuhan berkati sekolah kami ya Tuhan, sehingga kami pun bisa menjadi berkat di tengah keluarga kami melalui pendidikan kami. Kami juga mau memberikan yang terbaik Tuhan melalui pendidikan kami. Biarlah kami bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk adik dan kakak kami, berikan kesehatan, kekuatan selalu, apapun yang mereka kerjakan dan lakukan juga Tuhan buat berhasil. Ya Tuhan, kami juga merindukan biarlah di kemudian hari, di waktu Tuhan yang tepat dan indah, kami bisa bersama-sama kembali ya Tuhan beribadah sekolah minggu, berkumpul satu dengan yang lain, memuji Tuhan secara bersama-sama. Kiranya Tuhan yang boleh membuat Indonesia semakin tingkat coronanya semakin rendah ya Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama berkumpul kembali. Tuhan berkati kakak sekolah minggu kami yang tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Tuhan juga berkati gereja kami, GPP Kasih BN ini. Kami percaya Tuhan berkati gembala sidang, diakonia, semua divisi Tuhan, semuanya di dalam kasih Tuhan yang besar. Kami bersyukur buat hari ini kami telah menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Biarlah jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.